Seperti tahun lalu, Lebaran tahun ini mudik Lebaran kembali ditiadakan. Sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, bukan hanya aparatur sipil negara, semua masyarakat diminta untuk tidak mudik. Alasannya untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Kita berkoordinasi dengan polisi dan Kakor Lantas bahwa kita akan secara tegas melarang mudik dan akan melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi, sehingga kami menyarankan agar Bapak Ibu tidak meneruskan rencana untuk mudik dan tinggal di rumah. Langkah ini sontak direspon negatif oleh para awak bus antar kota antar provinsi. Kondisi mereka yang sudah terjepit selama setahun lebih akibat pandemi makin sulit dengan adanya aturan larangan mudik. Waduh, kalau bagi kami sebagai kru bis itu sangat merugikan sekali, Mas. Soalnya di saat musim-musim mulai ramai kan kita seharusnya mengais rezeki di situ. Setahun sekali di situ, Pak. Kami sebagai kru sangat merasa dirugikan sekali, Pak. Ya sakit rasanya itu, Pak. Aduh, gimana ini? Ekonom Indef Bima Yudhistira menilai dampak kebijakan larangan mudik akan terasa pada sektor paling besar yaitu konsumsi rumah tangga. Sektor transportasi yang menjadi andalan setiap lebaran diperkirakan terkontraksi cukup dalam. Kondisi ini membuat pemulihan ekonomi yang tidak merata dan berlangsung lebih lama. Jadi pada saat 2019 atau momentum sebelum COVID-19 itu sektor transportasi saja memiliki kontribusi sampai 200 triliun rupiah lebih. Artinya lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Nah, apabila ada pelarangan mudik lebaran, tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, tahun 2020, maka yang terjadi adalah baik sektor jasa angkutan udara, darat maupun laut, ini akan menjadi sektor yang negatifnya akan cukup dalam, masih akan terpukul. Selama kuartal 2 2020, sektor ini terkontraksi atau minus 30% lebih, diantaranya akibat pandemi dan kebijakan larangan mudik. Dengan kebijakan yang sama, apakah pemulihan ekonomi akan terhambat? Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Hari kedua menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan masih berjalan dengan lancar. Dan ada harapan sebenarnya ketika di Idul Fitri kali ini bisa melewatkannya bersama dengan keluarga. Tetapi apa daya, ada larangan mudik untuk bisa dilakukan mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Walaupun beberapa orang sudah berencana pulang lebih awal. Tetapi kita tidak tahu bagaimana kemudian upaya pemerintah untuk benar-benar menyekat agar pulang kampung tradisi mudik itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Dan untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai larangan mudik hambat pemulihan ekonomi. Karena ada harapan besar ketika mudik lebaran itu daerah bisa merasakan geliat ekonomi karena banyak yang pulang kampung. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Bapak Kamarus Samad. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar, Bang? Alhamdulillah. Kayaknya sudah selesai berbuka puasa dan makan malam serta tarawih, makanya kok cerah ceria kira-kira seperti itu. Selanjutnya saya akan sapa Sekjen DPP Organda Pak Ateng Haryono, berkenan untuk menggunakan mic-nya. Pak Ateng, sehat Pak Ateng? Alhamdulillah sehat. Walaupun ada tekanan batin yang menggelora karena sudah setahun lebih ya Pak ya. Harusnya bisa paling tidak menikmati tapi tidak lagi boleh mudik. Iya, inilah nasib kami. Kali begitu. Senyumnya kecut pemirsa. Dan ada Pak Peter Abdullah, ekonom KOR. Pak Peter, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Mona. Lancar ya Pak puasanya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Vaksin sudah kedua 2 hari. Oh sudah 2 hari. Vaksin kedua berarti kapan Pak? Insya Allah tanggal 22. Oh alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya Pak. Amin. Dan terhubung melalui video conference ada Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Manohara. Sehat Pak Edi ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar juga puasanya. Amin. Kami sebenarnya juga sudah mengundang Kementerian Perhubungan untuk paling tidak berdiskusi bersama kita di sini, mencari solusi bagaimana kemudian agar organda ini paling tidak bisa terselamatkan dan daerah ini juga tetap bisa bertumbuh di kala Idul Fitri yang semestinya ini bisa memberikan kontribusi lebih bagi daerah. Tetapi Kementerian Perhubungan sampai tadi sore Pak Menteri masih belum memberikan disposisi, termasuk juga Dirjen Perhubungan Darat tidak mengkonfirmasi kehadiran meskipun sudah dihubungi
dihubungi melalui telepon. Saya langsung saja ke Pak Ateng. Pak Ateng, makin ngenes Pak. Ya, cerita setahun ini bukan sesuatu yang ringan. Itu posisi yang ada kan. Kita mulai di Indonesia ini mulai dari awal bulan Maret dan kemudian kita berhenti sama sekali, kita kompak berhenti sampai akhir Juni kan. 1 Juli baru boleh kita bergerak lagi dan bergerak pun tetap dengan pembatasan-pembatasan. Dan itu luar biasa efeknya. Di berbagai sektor yang memang menjadi umpan kami dan buat kami itu pun masih tertutup. Begitu luar biasa. Jika omset kami menurun sampai 90 atau 100% di waktu itu menjadi sesuatu yang memang itu yang terjadi. Kita bersyukur bergeraknya waktu, adaptasi kebiasaan baru ketika itu mulai digaungkan. Kita bergerak pada angka 30%, bisa berjalan di 30%. Itu sudah kami syukuri luar biasa. Awak angkutan kami itu, yang tadi termasuk yang protes itu merasakan bahwa ada kesempatan untuk bisa survive. Jadi kami pun semua menganggap itu menjadi sesuatu yang baik. Nah, sekali lagi, ketika akhirnya di tahunan ini ada kesempatan hari raya, itu tentunya harapan besar. Karena kelihatannya posisi sesuai dengan pemberitaan dan sebagainya, posisi COVID ini di Indonesia sudah semakin membaik penanganannya, nampaknya begitu. Namun ternyata belum. Kami bukan ahli epidemiolog ya, yang mengerti persis tentang bagaimana itu bisa dilakukan. Nah, tapi akhirnya ini harus berhenti. Kami loyal sebetulnya dengan posisi ini, namun tentunya semestinya karena kami juga menanggung CAPEX dan OPEX yang selalu terus berjalan, barangkali itu ada hal yang bisa dikompensasikan. Itu pemikiran. Tapi sejauh ini apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah dalam hal ini, misalnya Kementerian Perhubungan untuk kompensasi atau insentif yang bisa diberikan kepada teman-teman di Organda, Pak? Sejak awal pandemi, kami sudah membayangkan bahwa cerita ini tidak akan terjadi dalam 2-3 bulan, tapi akan terjadi panjang. Dan ternyata benar, sampai sekarang pun kami masih belum tahu ujungnya. Puasanya nggak tahu sampai kapan ini ya Pak, lebarannya teman-teman Organda ya. Puasa ini sudah alhamdulillah sudah 2 hari, ya kan. Tapi 28 hari sudah pasti kan, tinggal sisanya. Yang ini belum pasti, sampai kapan masih belum pasti. Itu posisi itu, sehingga saya pikir di berbagai industri kami melihat pemerintah cukup turun tangan melakukan langkah-langkah yang saya pikir cukup produktif ya. Termasuk kemarin di otomotif itu memberikan PPNBM dibebaskan untuk kendaraan 1.500 cc ke bawah dan sebagainya. Itu satu hal yang positif. Pariwisata melakukan langkah bagus, Pak Sandi melakukan itu. Nah, tapi di kami mungkin belum. Barangkali gilirannya belum sampai ke sana. Jadi kami berpikir positif terus, ya. Ini Bang Kamul Zaman barangkali atau Pak Peter mungkin bisa memberikan insight bagi kami. Kira-kira ke depan apa yang mesti kami lakukan? Karena toh menurut kami industri transportasi ini nggak bisa dibiarkan untuk suffering terus dan kemudian bahkan kolaps. Saya pikir akan berat buat pemerintah kalau sampai industri ini menjadi kolaps. Padahal segala macam daya dan upaya strategis sudah diupayakan ya Pak ya, termasuk skema membuat istilahnya kelas eksekutif yang sudah seperti. Iya, tapi sekali lagi itu kan upaya marketing yang dilakukan agar bagaimana tetap menarik minat para pengguna. Namun sekali lagi ketika penggunaannya pun dibatasi dan tidak diperbolehkan, itu menjadi pukulan besar buat kami. Sekali lagi kami sebenarnya sudah mengundang Kementerian Perhubungan, paling tidak teman-teman Organda ini sufferingnya tidak terlalu dalam, ibarat puasanya nggak terus menerus lah ya, bahkan sampai bisa jadi nggak makan ini, nggak bisa berbuka puasa. Tapi kita coba tanya sama Komisi 11, Bang berkenan dipakai mic-nya. Catatan dari teman-teman Komisi 11 tentu ada dampak ya, yang harapannya daerah ini paling tidak bisa mendapatkan angin segar lah ketika mudik lebaran itu terjadi. Sekalipun kita tahu ada pertimbangan kesehatan di sana yang harus diperhatikan. Komisi 11 sampai sejauh ini bagaimana kemudian laporan dari konstituen dan lain-lain? Jadi sebetulnya Mbak, kita kan dengan pemerintah telah menyetujui target pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini. Di 5,5% ya. Kemudian dikoreksi 5,3%. Terakhir IMF juga mengkoreksi proyeksinya ya, koreksinya ke bawah
kisaran 4,3%. Jadi tugas kita di parlemen bagaimana mendorong pemerintah supaya bisa melahirkan satu kebijakan yang kemudian mencapai target yang sudah kita setujui di DPR sehingga ekonomi kita bisa kembali. Nah, informasi terbaru kita bisa dapat proyeksi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama tahun ini kan masih di posisi kisaran minus 1,0% sampai 0, sekian persen. Sementara Singapura baru tadi pagi diumumkan sudah positif 0,2% di kuartal pertama. Nah, menyangkut masalah mudik ini sebetulnya adalah desain kebijakan publik yang menurut saya yang harus kita pikirkan. Tentu kita berharap, saya termasuk orang yang berharap bahwa desain kebijakan publik termasuk mudik di tahun ini itu berbeda desainnya tahun lalu. Kenapa? Karena tahun lalu betul-betul kita uncertainty, penuh ketidakpastian, bahkan kepanikan ya, kalau boleh saya katakan. Kabupaten kota belum memiliki kesiapan untuk tes, belum memiliki PCR test, belum memiliki laboratorium BSL-2, belum memiliki antigen. Sekarang kita udah punya Genos pun kita sudah punya gitu. Produk-produk dalam negeri kita. Menunjukkan bahwa banyak kemajuan dari segi antisipasi di bidang kesehatan. Yang kita tahu bahwa kesehatan ini adalah fundamental krisis yang terjadi kemudian berdampak di bidang ekonomi termasuk sektor transportasi. Pikiran saya waktu itu pemerintah akan mendesain kebijakan dengan sistem trayek. Jadi misalnya kita tahu di 2019 tujuan mudik terbesar itu ada di Jawa Tengah. Ya. Kemudian Jawa Barat, lalu kemudian Jawa Timur. Selebihnya Sumatera dan pulau-pulau lainnya Sulawesi dan Kalimantan. Nah, harusnya kalau kita mendesain trayek perjalanan itu dengan standar protokol kesehatan, kita sekaligus bisa menguji sejauh mana game changer yang kita gaungkan, yaitu efikasi vaksin dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan kesehatan. Tinggal kita buat, di Jawa Tengah ada 6 kresidenan misalnya, tujuan dari dari terminal pulau Kampung Rambutan, bus ini ditentukan, standarnya seperti ini, SOP-nya seperti ini, lalu kemudian tujuannya di titik tertentu dia harus diperiksa kembali, di titik berikutnya diperiksa kembali, kemudian di titik berikutnya diperiksa kembali, lalu kemudian sampai di kabupatennya masing-masing dilakukan misalnya karantina 3 kali 24 jam dan seterusnya. Pikiran saya waktu itu akan ada desain seperti kita mendesain kebijakan dari pendatang dari luar negeri tiba di Indonesia gitu. Nah, harapan saya seperti itu. Seperti yang dilakukan Taiwan hari ini yang baru diumumkan 1 April. Travel bubble mereka di Pulau Palau. Ditentukan travel agentnya, ditentukan hotelnya, 5 jam sebelum take off di airport harus tiba dan PCR test di airport. Di lokasi juga destinasi wisata di pulau ditentukan sehingga dipastikan semua orang yang datang di pulau itu adalah orang-orang yang betul-betul clear dari virus COVID-19. Sehingga kita berharap waktu itu, misalnya di Jakarta. Jakarta ini salah satu sumber provinsi terbesar yang melakukan mudik. Ya, kalau data 2019 itu lebih kurang 7 juta orang yang, iya kan, kemudian perputarannya juga cukup besar, mencapai 14,3 triliun. Distribusi uang dari kota ke desa. Lalu kemudian sebetulnya ini inline dengan kebijakan Presiden Jokowi melalui BPUM, bantuan presiden untuk ultramikro yang digelontorkan tahun lalu, 2,4 juta per orang. Siapa yang mau membeli produk-produk ultramikro tersebut? Kalau ada mudik ini, saya yakin mereka bawa duit walaupun sedikit, tidak sebanyak sebelum COVID, bisa menyerap produk-produk lokal itu. Ini dari segi ini. Tapi anyway, kita juga memberi dukungan penuh terhadap pemerintah. Kenapa dukungan itu penting? Karena tidak bisa kita pastikan gelombang ketiga ini apakah akan datang atau tidak. Tetapi kita harus punya skenario terburuk, yaitu skenario terburuknya jika ini tidak bisa dihindari, maka betul-betul kebijakan 9 negara yang melockdown sekarang ini di seluruh dunia,
karena gelombang ketiga datang, bisa jadi ini menjadi latar belakang pertimbangan pemerintah. Jadi boleh dikatakan ini adalah top priority kebijakan yang memang resikonya sangat tinggi, yang bisa menganulir seluruh kebijakan fiskal kita yang sudah kita dorong, termasuk pemulihan ekonomi kita di 2020. Begitu Mbak. Jadi sebenarnya ada skema-skema yang bisa dikomunikasikan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi gelombang kedua, ketiga dari pandemi itu sendiri. Tetapi bagaimana kemudian catatan dari Pak Peter, termasuk juga dari Pak Edi, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ada prioritas kesehatan sehingga larangan mudik itu muncul, sekalipun sebenarnya ada harapan bisa digunakan untuk menguji vaksin yang merupakan game changer. Nah Pak Edi, kalau catatan dari pemerintah sendiri sebenarnya bagaimana sih berkaitan mengenai larangan mudik ini Pak? Ya, jadi keputusan ini kan tidak diambil dengan mudah. Jadi yang kita sangat menyadari bahwa ada risiko ya di satu sisi ya. Jadi kalau mudik ini diperbolehkan, ada risiko yaitu penyebaran COVID, dan itu artinya naiknya lagi kasus penyebaran COVID, dan itu tidak bisa diabaikan karena terjadi di negara lain, ada second wave dan sebagainya, dan kita ada risiko. Tapi juga di sisi lain kita menyadari bahwa kalau ada larangan mudik itu memang pertumbuhan ekonomi tidak seoptimal kalau mudik diperbolehkan tentu saja. Meskipun secara nasional itu kita sudah perhitungkan bahwa dampaknya tidak terlalu besar. Nah, yang dampaknya besar itu kan pada aspek distribusi ya. Ini kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kita bisa lihat polanya. Jadi ketika libur panjang, termasuk pada situasi lebaran, itu mobilitas manusia, mobilitas penduduk itu kan bergeser ya. Di Jabodetabek berkurang jauh. Kemudian yang dari daerah-daerah tujuan mudik seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu naik. Ya. Nah, mobilitas penduduk ini kan terkait dengan konsumsi. Gitu. Jadi ada pergeseran konsumsi. Tetapi kalau secara nasional itu sebenarnya dampaknya tidak terlalu besar ya. Jadi secara keseluruhan itu pemerintah menganggap bahwa potensi manfaat ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan mudik dalam situasi seperti ini itu tidak sebesar risiko yang dipertimbangkan. Nah, tetapi dengan catatan bahwa kita menyadari ada sektor-sektor tertentu yang akan terdampak sangat buruk oleh kebijakan ini, itu kami menyadari ya, pemerintah sangat menyadari, khususnya di bidang transportasi, mungkin hotel, restoran, terusnya ya. Nah, tapi di sisi lain itulah mengapa pemerintah juga mengambil kebijakan dalam satu kesatuan, yaitu memutuskan untuk memperbolehkan pembukaan daerah-daerah wisata dengan harapan bahwa wisatawan lokal akan berkunjung sehingga dampak terhadap pengurangan konsumsi itu tidak terlalu besar. Dalam arti konsumsi tetap naik meskipun kenaikannya tidak sebesar kalau mudik ini diperbolehkan. Tetapi juga sekali lagi kami menyadari untuk transportasi antar kota ini memang masih akan terdampak, itu kami menyadari, dan oleh karena itu sekali lagi pemerintah mengambil keputusan ini tidak dengan mudah ya. Berbagai opsi telah dipertimbangkan dan kemudian sampai kepada keputusan larangan mudik ini, karena pada intinya sebenarnya adalah bahwa risiko yang kita hadapi kalau membiarkan adanya mudik itu jauh lebih besar dibanding potensi manfaat yang kita akan peroleh kalau ada kegiatan mudik ini diperbolehkan. Intinya seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya ada resiko yang sudah dipertimbangkan sehingga pada akhirnya libur mudik itu ditiadakan dan mudik pun dilarang. Bagaimana kemudian catatan kalau dari sektor ekonomi, Pak Peter pasti sudah siap akan menyampaikannya. Tetapi kita jeda dulu, usai jeda kita akan kembali, tetaplah di Indonesia Business Forum. Kita langsung dengar deh Pak Peter catatannya bagaimana. Ya, terima kasih Mbak Mona. Ya, yang pertama ini saya ingin menyampaikan ikut prihatin kepada teman-teman Organda. Ya. Tetapi ya seperti kita sempat obrolin tadi, perkiraan saya persis seperti Pak Edi, ya, mudik tetap akan terjadi. Ya. Cuman ini akan terjadi pergeseran waktu. Ya. Dengan pemerintah sudah menjelaskan, menegaskan larangan mudik antara tanggal 6 sampai tanggal 17, maka perkiraan saya yang akan terjadi akan ada pergeseran mudik. Ya, mudik akan lebih
lebih panjang waktunya, prosesnya, dan tidak akan menumpuk jadinya. Ya, jadi mereka yang bisa untuk melakukan mudik akan lebih awal, ya, sebelum larangan terhadap semua transportasi dilakukan, mereka akan mudik lebih dahulu. Dan itulah mungkin tanda kutip masa panennya teman-teman Organda menjadi bergeser. Ya, dan catatan berikutnya memang tetap akan terjadi penurunan dibandingkan apabila larangan mudik tidak dilakukan. Nah, kalau kita bicara tentang untuk dari sudut pandang ekonomi, walaupun kita melihatnya memang ini akan berdampak, ya, karena peluang kita untuk meningkatkan konsumsi memang ada pada bulan Ramadan dan pula pada Lebaran. Tetapi kalau kita lihat untuk pertumbuhan ekonomi, ya, harus kita lihat dari perspektif jangka panjangnya. Dan inilah yang menurut saya harus kita tempatkan dalam kita melihat bagaimana pemerintah mengambil kebijakan ini. Pemerintah saya kira sangat paham bahwasanya proses pemulihan ekonomi ini sedang berjalan. Ya. Kalau kita lihat semua upaya-upaya pemerintah untuk mendorong perekonomian itu masih on the track. Yang terakhir kalau kita lihat angka, ya, indeks PMI yang sudah meningkat. Kemudian terakhir saya lihat itu angka penjualan kendaraan bermotor juga meningkat sangat tinggi setelah dengan PPNBM yang dihapuskan itu. Ya, saya kira juga akan diikuti dengan penjualan rumah juga properti. Ya. Jadi konsumsi, ya, pemulihan ekonomi itu sudah berjalan secara bertahap, mengikuti memang pelonggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah tentunya tidak ingin momentum pemulihan ekonomi ini terganggu, ya, di mana risiko terganggunya itu bisa terjadi apabila proses meredahnya pandemi ini terhenti dan kemudian kita mengalami the second wave. Ya, pemerintah tidak ingin kita mengikuti seperti yang terjadi di India dan Iran, yang second wave-nya itu justru lebih parah dibandingkan periode gelombang sebelumnya. Nah, kalau itu terjadi, maka benar-benar akan menghantam, mengganggu proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan. Jadi saya kira pemerintah memang mengorbankan, ya, tanda kutip, ya, proses atau kesempatan untuk mendulang, ya, pertumbuhan ekonomi dari periode Lebaran. Tetapi yang ingin diraih oleh pemerintah adalah hasilnya adalah pandeminya benar-benar diyakini bisa berjalan mereda, ya, sesuai dengan rencananya seperti itu. Dan ketika itu terjadi, maka dalam jangka panjangnya pemulihan ekonomi nasionalnya bisa diselamatkan, bisa diyakini bisa diselamatkan. Pak Teng nggak usah khawatir, jadi masih bisa itu. Peak-nya masih ada, boleh dipakai mic-nya Pak. Peak-nya masih ada Pak, orang-orang pasti akan mencari cara salah satunya bergeser. Betul, betul. Rasanya saya pun juga berharap begitu, sesungguhnya berharap begitu. Artian periode itu 6-17, ya kan? Jadi sebagian mungkin bisa bergerak 2 minggu ataupun seberapapun sebelum tanggal 6. Dan juga kembalinya di antara 17 sampai 2 minggu setelahnya. Ya. Saya pikir kalau itu terjadi, ya wajar masyarakat akan diberikan pilihan itu di satu sisi. Namun sekali lagi bahwa pandemi ini kalaupun sebenarnya terjadi itu tidak hanya karena 6-17 ini, tapi sudah terjadi begitu panjang. Nah, begitu panjang ini sekali lagi kalau saya boleh gambarkan posisi industri angkutan itu tidak benar-benar tidak mengembirakan. Kalau ini terbiarkan meskipun ada berbagai skenario dari pemerintah. Tapi kalau skenario seperti yang disampaikan oleh Pak Kamarul Samad tadi mungkin tidak. Kalau itu pun dilakukan pada waktu pendek ini saya pikir nggak ada apa-apa, nggak ada persoalan. Artian kita pun mendorong, ya sebenarnya kita sangat mendorong. Ketika ada sebagian kecil masyarakat yang diperbolehkan untuk bergerak pada waktu tanggal-tanggal larangan itu, ya. Nah, pada waktu itu semestinya mereka bergerak bukan dengan angkutan pribadi, tetapi dengan kendaraan umum, apapun itu, baik itu angkutan jalan, angkutan udara ataupun kereta api dan sebagainya. Tapi bahkan menggunakan itu, tapi digunakan protokol yang ketat untuk ke sana. Termasuk konsekuensinya terminal dilakukan dengan steril gitu pada area tertentu, tidak boleh orang yang bergerak di situ
tanpa dilakukan tes untuk anti COVID gitu. Nah ini kan kalau itu bisa dilakukan alangkah indahnya. Jadi semua yang bergerak memang pada posisi sehat. Itu harapan kami pun begitu. Kita closing dulu deh. Saya closing, nanti saya akan konfirmasi ke Pak Edi. Mungkin tidak skenario yang seperti disampaikan barusan, supaya paling tidak masih tetap ada geliat di daerah, meskipun kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Perusahaan transportasi darat itu mengambil keuntungan untuk membalikan modal dia adalah salah satunya di momen Lebaran. Dampaknya cukup besar untuk kita dan bisa berkisaran 50% lah sampai 70%. Iya. Kita tinggal ngikut aturan aja. Kalau kita sih pengennya kerja aja, Pak. Gimana kalau aturannya begitu? Biasa sebulan kan pas hari raya kan istilahnya panennya gitu. Ini tidak bisa kerja sama sekali. Kalau tahun kemarin memang sudah nggak boleh kan ya. Masa harus sekarang tahun ini lagi nggak boleh lagi kan? Itu kan nggak etis namanya kan. Sedangkan seharusnya ditutup udah dari kemarin-kemarin. Sedangkan ini pendapatan ya lebih menurun lagi. Waduh sudah sudah agak kecekik lah pokoknya ibaratnya. Suatu kebijakan memang tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi ada kemungkinan-kemungkinan seperti yang tadi mungkin disampaikan Pak Edi berkaitan mengenai trayekisasi ataupun usaha untuk memfokuskan apabila dilakukan mudik itu dengan penunjukan angkutan umum. Bagaimana kemudian tanggapan dengan masukan-masukan seperti itu Pak Edi? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa opsi itu sebenarnya sudah dipertimbangkan dan keputusan saat ini pemerintah adalah memang melarang pada 6 sampai 13 Mei ya. Nah, tentang pengenaan protokol sebenarnya itu ya tetap memang sebuah keharusan ya. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa ada pembukaan di daerah tujuan wisata itu diperbolehkan buka itu juga dengan protokol kesehatan yang ketat dengan memperhitungkan jumlah pengunjung dan sebagainya. Dan perlu saya sampaikan bahwa kewenangan untuk membuka daerah wisata tertentu itu merupakan kewenangan dari pemerintah daerah dan juga pengelola kawasan wisata gitu. Jadi protokol harus ditegakkan, protokol kesehatan, protokol COVID ya. Nah tetapi kalau untuk angkutan antar kota ini memang belum ya. Artinya sekali lagi ada opsi untuk tetap ada angkutan antar kota dengan protokol ketat, tapi saya sampaikan tadi bahwa keputusan saat ini adalah tidak seperti itu ya. Jadi memang angkutan antar kota akan tetap dibatasi baik dengan kendaraan umum maupun dengan kendaraan pribadi. Jadi nggak mungkin Mas Kamru Samad ini kan konstituennya ada di Jakarta, pasti pengen mudik dong ya tahun ini setelah puasa tahun lalu. Iya, jadi memang masyarakat Jakarta itu sebetulnya memiliki tradisi yang seperti itu. Kalau melihat hasil survei kata data di tahun 2020, larangan mudik itu ada 57% yang mengikuti tidak mudik karena anjuran pemerintah. Kemudian ada 30% yang tidak mudik karena takut membawa virus ke kampung. Kemudian ada 14% yang tidak mudik karena tidak punya hubungan keluarga atau saudara lagi di kampung. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah kita sebetulnya berharap karena kita betul-betul mengandalkan konsumsi sebagai salah satu faktor dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional selain belanja dari pemerintah, yaitu konsumsi rumah tangga, maka momentum-momentum seperti ini adalah bagian daripada upaya kita untuk menggerakkan ekonomi, khususnya sektor real. Ada berapa banyak restoran yang harusnya bisa terbuka, produk-produk kuliner kita yang kontribusinya terhadap PDB kita itu cukup besar, Mbak Brigita bisa bayangkan. Kemudian di fashion misalnya, kemudian belum kriya dan macam-macam subsektor ekonomi kreatif lainnya yang memiliki kontribusi cukup signifikan terhadap PDB kita. Nah ini kemudian sebetulnya salah satu momentumnya tentu adalah mudik ini karena Indonesia memiliki tradisi yang cukup baik ini. Betapapun demikian kita juga menyadari bahwa ada risiko yang sewaktu-waktu muncul. Karena itu kita juga minta komitmen dunia usaha. Bagaimana dunia usaha supaya memiliki confidence, kepercayaan diri
bahwa larangan mudik ini tidak berarti akan mematikan kami, tapi kami punya solusi. Misalnya sebelum larangan mudik resmi berlaku dan after pelarangan itu seperti apa konsep tawaran dari dunia usaha, baik sektor transportasi maupun dunia usaha di bidang layanan kesehatan. Kemudian di bidang layanan perhotelan, akomodasi, kemudian kuliner dan seterusnya. Untuk meyakinkan sehingga kita ini bagian daripada yang satu sama lain menempatkan virus COVID ini sebagai sebuah musuh bersama, common enemy. Sehingga kita tidak saling menyalahkan tapi saling bisa memahami dan mengambil peran masing-masing di bidang kita masing-masing. Begitu yang penting bagi kita. Pak, harapannya sebenarnya di momentum ini begitu besar ya Pak Peter, tetapi apa daya ini ditutup sehingga perlu ada strategi lain supaya dunia usaha ini paling tidak tetap lebaran dalam tanda petik. Saya kira tetap lebaran, Mbak. Oh ya, karena tanggalnya tetap merah di situ. Saya kira tetap lebaran dan yang paling besar memang terdampak adalah transportasi. Ya, karena itu yang benar-benar dilarang, tapi itu pun menurut saya hanya akan terjadi pergeseran. Harapannya seperti itu Mas Ateng ya. Harapannya seperti itu. Dan pergeseran tentunya tidak bisa semaksimal mungkin, semaksimal kalau seandainya tidak ada larangan. Tetapi kalau untuk sektor-sektor lainnya seperti restoran, hotel ya. Saya kira walaupun terjadi memang penurunan, istilahnya nggak jadi panen, tapi mereka kan tetap boleh diizinkan buka, ya mereka beroperasi dan kalau dan seandainya ada THR yang bisa dibelanjakan untuk kalau makan kita bicara bersama. misalnya restoran di daerah-daerah seperti di Jogja mungkin tidak seramai kalau larangan mudik tidak ada, ya. Tapi kalau dengan larangan mudik ini karena yang tidak mudik banyak, mungkin restoran yang di Jakarta yang mungkin panen, karena kan ada perpindahan itu. Ya, karena selama larangan mudik ini tidak ada larangan buka restoran kan, dan oleh karena itu karena mereka tidak pulang maka yang ada di Jakarta itu pasti yang akan meningkatkan konsumsinya ya, karena mereka tetap akan lebaran periode itu dan kemungkinan mereka juga yang akan memanfaatkan hotel-hotel yang ada di Jakarta. Jadi sebenarnya kalau dalam pandangan saya dampak terhadap ekonomi pasti ada, tetapi tidak sebesar yang sebenarnya kita bayangkan ya, karena bagaimanapun di tengah kondisi lebaran dan Ramadan dan lebaran, puasa dan lebaran ini tetap saja akan terjadi kenaikan konsumsi. Cuman berbedanya adalah ya mungkin tidak semaksimal kalau kita membebaskan mudik. Ya itu aja. Ini yang saya senang dari Pak Peter. Walaupun suasananya Ramadan berpuasa tapi tetap optimis untuk bisa maju semuanya dan semuanya akan bisa menikmati lebaran nanti. Tapi kita jeda dulu, usai jeda kita akan kembali tetaplah di Indonesia Business Forum. Oke, kita sudah closing statement. Saya persilakan terlebih dahulu Pak Ateng, silakan dipakai mic-nya Pak. Ya. Jadi begini. 6 Mei, 17 Mei saya pikir larangan itu biarlah itu menjadi satu keputusan kebijakan ya yang harus berjalan. Kami mengerti juga kenapa itu harus terjadi. Namun persoalan pandemi ini belum usai juga. Setelah 17 Mei pun belum akan usai ya, dan kita berharap mungkin akan cepat tapi belum akan usai. Nah, kami berharap ada satu langkah yang sistematis dari pemerintah kepada industri transportasi ini memang harus diselamatkan. Ya, harus diselamatkan dengan sangat serius untuk semua, tidak hanya yang angkutan antar kota, semua angkutan baik dalam kota dan semuanya itu dilakukan. Ada berbagai hal kalau kita mengacu ke seperti Singapura gitu ya. Mereka melakukan hibah kepada perusahaan transportasi disesuaikan dengan jumlah armada. Jadi mereka berikan betul-betul hibah untuk OPEC. Ya. Bahkan untuk CAPEX-nya pun mereka cover. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kita tidak terlalu berharap sebesar itu, namun kita berharap ada skenario di mana kewajiban-kewajiban kita seperti tadi CAPEX OPEC tadi itu juga bisa diberikan bantuan. Sehingga ketika bagi teman-teman yang masih harus menanggung beban pinjaman dan mencicil pinjaman itu, THR itu salah satu aspek yang ada dan termasuk itu semua bisa teringankan dengan sangat signifikan hasilnya.
Terus kemudian perpajakan tentunya kami mengharapkan itu adalah langkah. Bahkan yang paling sederhana sebetulnya kami harapkan peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu dengan PKB, pajak kendaraan bermotor. Itu mungkin bisa dibebaskan selama pandemi. Kalau ini bisa dilakukan, itu akan jadi bantuan yang signifikan buat kami. Baik, Pak Peter. Ya Mbak Mona, saya sangat sependapat dengan Mas Ateng tadi ya. Kalau kita lihat memang kebijakan-kebijakan pemerintah sudah cukup banyak memberikan semacam stimulus, bantuan kepada sektor-sektor lain ya. Seperti kemarin untuk sektor otomotif, untuk sektor properti yang ini yang sebenarnya sejak tahun lalu yang paling berat, yang tekanan yang paling berat ada di sektor transportasi. Nah, sementara itu yang belum, ya saya kira memang pemerintah perlu memikirkan insentif-insentif yang bisa diberikan kepada teman-teman di sektor transportasi, agar supaya mereka bisa stay alive, bisa bertahan di tengah kondisi pandemi ini. Baik, Pak Kamru Samad, silakan. Jadi saya ingat betul itu Februari 2020 sebetulnya pemerintah melalui Menteri Keuangan itu sudah memberikan insentif untuk sektor transportasi udara Februari 2020 dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara. Nilainya cukup besar waktu itu. Lalu kemudian 2 Maret 2020 Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi ada warga negara kita yang terdampak COVID. Sehingga desain kebijakannya kemudian mengacu pada Perpu nomor 1, kemudian berubah menjadi Undang-Undang nomor 2. Sejak itu lalu kemudian saya melihat seluruh kebijakan kita, baik di kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan juga berbagai macam kebijakan bantuan sosial atau perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat sebetulnya sudah on the right track. Termasuk di dalamnya pemulihan ekonomi nasional, di dalamnya ada relaksasi bagi nasabah, baik pokok maupun bunga, kemudian di dalamnya juga ada insentif modal kerja baru bagi dunia usaha untuk klaster tertentu, lalu kemudian BI menurunkan suku bunga BI rate-nya 7-day rate 3,5% dan diharapkan kemudian lending rate-nya ke dunia usaha bisa lebih harmonis dengan keinginan dunia usaha. Ini sebetulnya tinggal bagaimana kita semuanya mempertahankan dan menggunakan momentum yang sangat tepat ini untuk bisa betul-betul kita bangkit. Itu yang terpenting. Baik, Pak Edi silakan singkat saja Pak Edi. Baik, saya mengajak kita semua untuk menegakkan protokol kesehatan, membatasi mobilitas, termasuk di dalamnya tidak mudik lebaran kewajiban pemerintah untuk menjaga momentum perbaikan pengendalian COVID. Tetapi untuk kelas menengah, saya juga berharap untuk terus belanja, uangnya jangan disimpan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Teng, terima kasih Pak Peter, dan terima kasih Pak Kamru Samad. Mudah-mudahan saja tetap bergerak dan sesuai dengan harapan saya. Beri kita menara. Selamat malam, sampai jumpa.